Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Pertandingan pekan ke-6. Pertandingan yang sangat seru juga ya. Pertandingan yang dinantikan derby Indonesia atau mungkin banyak orang yang bilang El Clasico kali ya, antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Nah, seperti biasa kita akan coba cari tahu, kulik-kulik dan juga bedah ada apa saja sih yang terjadi di balik laga kali ini. Nah, kita juga sama-sama mengajak kalian ya, kalau ada yang analisa kami yang belum tepat ataupun kurang, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah dan kulik semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Inilah beberapa fakta yang terjadi di laga derby Indonesia, Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Wasit Malaysia, ini pertama kalinya dalam sejarah Liga Indonesia dipimpin oleh wasit asal Malaysia, Muhammad Nazim Nazarudin ya. Dan ini laga derby Indonesia pertama pula yang dipimpin oleh wasit asal Malaysia ini. Sebenarnya untuk derby Indonesia itu pernah dipimpin oleh wasit asing yang di 2017 itu wasit Son Evan ya. Derby ke-49, ini adalah derby ke-49 sejak era Liga Indonesia. Liga Indonesia loh ya. Dan dari 48 sebelumnya itu Persija menang 19 kali, imbang 18 kali, dan Persib menang 11 kali. Derby pertama, ini pun menjadi derby pertama bagi beberapa pemain di kedua kesebelasan seperti Ron, Gustavo Franca, Adam Alis, Mailson, bahkan seorang Dimas Derajat pun ini adalah derby pertamanya yang dialami. Sementara di Persija itu ada nama-nama seperti Ramon Bueno, ada juga Eduardo, dan juga tentu saja Pedro Diaz ya. Tirone Del Pino dan Carlos Peña, ini pertama kalinya dua sosok ini bertemu lagi ya. Setelah sebelumnya dua sosok ini tuh bahu-membahu di Liga Thailand Ratchanburi, di mana saat itu Carlos Peña adalah pelatih dari Tirone Del Pino. Ciro Alves itu mengambil resiko loh dengan mengecat rambutnya jadi warna putih. Memang sih Ciro ini kelihatan lebih garang kalau pakai warna putih. Tapi tahukah kalian, Ciro ini dilarang loh, atau Boyan Hodak ini nggak suka kalau Ciro ini pakai rambut warna putih. Beckham Putra, di laga ini Beckham Putra mungkin akan jadi pemain yang paling banyak dilanggar ya. Total itu sekitar 15 kali Beckham dilanggar di laga ini. Kartu merah Firza Andika ini di menit ke-27 sebenarnya buat kami agak kecewa sih. Kenapa demikian? Karena dengan ini tempo dan juga permainan kemungkinan akan berubah drastis ya. Nggak akan ada keseimbangan lagi ya. Tapi ya itulah permainan ya. Dan ini kartu merah kedua yang Persija terima musim ini. Dan uniknya loh ya, dua kartu kuning yang diterima oleh Firza Andika itu semuanya atas ulah Beckham Putra. Gol Dimas Derajat di menit ke-37 adalah gol kedua Dimas Derajat musim ini di Persib. Dan juga gol perdana Dimas Derajat di laga El Clasico. Inilah polesan dari Iom Ki Hun di Timnas Indonesia. Nah, sekarang udah paham ya, begitu pentingnya seorang pelatih striker ya. Terbuktikan sekarang. Kartu merah Maklok di menit ke-53 ini pun buat kami sangat disayangkan ya. Sebab pelanggaran ini tuh pelanggaran yang nggak perlu sih sebenarnya. Tapi emang sih kartu merah itu layaklah diterima oleh Maklok. Dan ini pertandingan memang jauh lebih menarik. 10 lawan 10 ya akhirnya. Gol Rian Kurnia di menit ke-82 adalah gol perdana Rian Kurnia musim ini. Dan ini juga
Asis kedua ya buat Mailson 5. Dan uniknya 2 gol yang bersarang ke gawang Persija di laga ini dua-duanya dicetak oleh pemain atau ex pemain Persikabo ya. Dan ini untuk pertama kalinya juga sejak era Liga 1 ya. Pemain lokal itu bisa mencetak gol di laga El Clasico. Biasanya tuh pemain asing mulu loh. Save mahal Kevin. Lagi-lagi ya, Kevin ini menunjukkan save berkelasnya. Dan kali ini pun ada nih, salah satunya di menit ke berapa nih, 982 nih. Dari aksinya Hanif Syahbandi. Ini 95% jadi gol nih, tapi masih bisa ketepis loh sama Kevin. Denda, Persib di laga ini dipastikan dikena atau terkena denda ya. Selain memang adanya kartu merah itu kemungkinan 10 juta, tapi juga Persib dipastikan didenda sekitar mungkin kurang lebih 25 jutaan kali ya, karena adanya flare yang menyala di laga ini. Dan ini menurut kami sih memang disengaja oleh oknum bobotoh yang buat kami sih emang agak bodoh sih. Kami tahu memang ada oknum kelompok supporter Persib yang masih kesel atau masih benci dengan manajemen Persib. Tapi kan harusnya kalau kesel sama manajemennya ya bukan dilampiasin ke pertandingannya. Apalagi Persib terancam hukuman tak boleh dihadiri penonton di laga home selanjutnya. Bahkan mungkin akan terusir dari si Jalak Harupat sebab terjadi keributan oleh oknum supporter Persib yang goblok yang menyerbu masuk lapangan dan memukuli steward. Ini menurut kami sangat memalukan. Inikah yang dinamakan supporter dari tim terbesar di Indonesia? -3. Ya, itulah yang dituliskan Nick Kuipers atas aksi goblok oknum supporter Persib. Nah, masih nggak percaya kalian kalau kami bilang ada provokator di sekitaran Persib? Ini supporter kalau nggak ada yang ngeordinir, nggak mungkin dong kayak gitu. Dan kami yakin ini orang-orang yang lakukan aksi ini bukanlah bobotoh sejati. Ini tuh cuma sekumpulan pecundang yang mengatasnamakan bobotoh. Kasian loh bobotoh sejati yang rusak namanya akibat ulah oknum seperti ini. Kita akan tunggu nih hukuman apa yang akan diterima oleh Persib. Si Jalak Harupat, stadion ini ternyata masih jadi momok ya bagi Persija. Sejak era Liga Indonesia, Persija itu belum pernah mampu loh mengalahkan Persib di stadion ini. Dan kali ini pun lagi-lagi kalah ya. Man of the match, Beckham Putra jadi pemain yang paling merepotkan di laga ini. Ciro Alves jadi pemain yang paling berbahaya di laga ini. Tapi kalau kami boleh memilih, Kevin Mendoza menurut kami layak jadi man of the match di laga ini. Itu versi kami loh ya. Kita bahas dan kita akan ulas. Yang pertama kami akan mengomentari soal wasit. Ini mungkin akan jadi satu-satunya hal yang agak kami banggakan dari negara Malaysia. Wasit Nazmi Nazarudin ini menurut kami tampil sangat baik ya. Tegas, teliti, dan cerdas. Ini bisa jadi contoh nih buat wasit lokal kita. Wasit ini tuh nggak pandang bulu. Kalau kartu ya kartu. Dan mungkin memang bertebaran kartu sih lagi. Tapi ini hal yang pantas sih. Yang kedua menurut kami ya, secara permainan ini seimbang deh. Baik Persib maupun Persija ini menciptakan atau menerapkan taktik yang sama. Cuma kesalahan Persija itu ada di kartu merah Firza Andika yang terlalu cepat nih. Dan bagi Persib, kebodohan makhluk yang harus kena kartu nih. Jadi dua pemain ini tuh kena kartu merah di laga ini. Menurut kami adalah kartu merah yang bodoh sih. Bagi Persib Bandung, ya ini sih ulangan ya, hampir tiap musim ya kayak gini. Persib itu kalau habis di demo, habis diceramahin, ya mainnya bagus ya meskipun masih kerasa juga nih banyak banget kekurangannya. Ngototnya sih udah mulai dapet ya, tapi mungkin karena lawannya aja Persija, makanya ngotot. Tapi harusnya ya selain lawan Persija pun mereka ini bisa main ngotot kayak gini. Kan lumayan tuh hidup permainan Persib. Buat kami, kalau para pemain Persib bisa tampil seperti ini terus, mungkin Persib bisa kembali ke jalur nih. Meskipun masih ada masalah ya, pemain menurut kami ini ada yang masih belum berubah sama sekali nih, seperti Mailson 5 nih. Ini pemain kok kayaknya kalau menurut kami ya, ini nih nggak bisa dan nggak cocok main di Liga Indonesia ini, kaku. Dikasih bola, malah dibawa kemana-mana. Kontrol salah, passing pun ya cuma satu sih yang jadi assist.
Matteo Kocijan udah mulai berkembang nih, udah mulai adaptasi dengan para pemain Persib. Kevin luar biasa tampil. Jadi ya tinggal cari striker aja nih. Nah ini yang kami bilang nih, sisi kiri dan kanan pertahanan Persib. Akhirnya kan Boyan Hodak pun mau ngedengerin apa yang kami ucapkan, meskipun dengan cara yang berbeda. Sisi kiri dan kanan pertahanan Persib ini di double cover ya. Cuma permasalahannya yang mengcover itu adalah Dado dan Maklok. Ini kan agak repot nih. Kalau serangan dari tengah sementara Maklok dan Dado ini mengcover sisi kiri dan kanan pertahanan, Persib akan tewas. Jadi perlu dicarikan nih winger-winger yang bisa memang mengcover back kiri atau back kanan Persib. Seperti Beckham Putra ya, babak pertama ini ya luar biasa sih menurut kami. Bertahan oke, menyerang pun ya sangat oke. Dan tentu saja yang masih kerasa banget itu ketika Maklok ataupun Deddy Kusnandar ini ditarik keluar. Ini seolah-olah Persib ini kehilangan nyawa ya. Ini harus benar-benar segera dicarikan solusinya dibuat Boyan Hodak ya. Kocijan oke lah bisa mengcover lini pertahanan ya, tapi kan dia ini nggak bisa sebagai feeder ataupun sebagai pengatur serangan, nggak seperti Dado atau Maklok ya. Jadi intinya buat Persib ya, di laga ini tuh ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya para pemain itu udah mulai tampil lebih Spartan ya, penuh daya juang ya, meskipun karena lawannya Persija ya, tapi paling tidak udah ada progres lah. Tapi sisi negatifnya itu denda puluhan juta rupiah. Sementara bagi Persija, seperti yang pernah kami analisa, kelemahan Persija yang utama itu tetap sama. Lini tengah alias double pivot alias jangkar. Persija berkali-kali ditembus di sektor ini. Reski Fandi dan Macias Gajos ini tewas di lini tengah Persija. Dan ini terjadi hampir sepanjang babak loh ya. Tapi nggak juga dibenahin sama Carlos Peña. Golnya Dimas Derajat ini kan dia ini menerobos nih pertahanan yang seharusnya kalau jangkarnya bagus ini gol nggak bakalan terjadi. Gol Rian Kurnia pun ini kelengahan dari jangkar sehingga Mailson 5 bisa bebas ngasih umpan ke Rian. Pemain-pemain yang dimasukkan pun kami pikir ya cuma Raihan Hanan dan Hanif Syahbandi yang sedikit berkontribusi ya. Sebab selebihnya itu seperti Rio Fahmi, Raka Cahyana dan lain-lain. Apalagi Marco Simic, ini menurut kami nggak ngebantu apa-apa deh. Ini kan sangat disayangkan loh ya. Di saat Persija tengah butuh comeback, tapi ternyata strategi Vena ini nggak berjalan. Apalagi menurut kami ya, kesalahan fatal Carlos Peña itu adalah menarik Rio Matsumura dengan menggantinya dengan Rio Fahmi. Padahal tanpa Matsumura ditarik pun ini Persija malah masih bagus ya. Ketika Matsumura ditarik, ini ya lini depan Persija loyo lah. Udahnya Almeida bapuk, masuk Simic malah yang ditarik keluar adalah Rico Simanjuntak. Ya tambah bapuk lah. Carlos Peña ini kudu banyak nonton pertandingan Persija nih, dimana kita semua tahu lah kalau Simic itu duetnya dengan Rico. Lah ini malah Rico yang ditarik, ya amblas. Lalu Kudela nih, umur itu nggak bisa bohong loh. Tapi kenapa Carlos Peña justru mempercayai Kudela di sisi pertahanan, bukannya Pedro Diaz? Yang mungkin Pedro ini lebih bugar secara umur kali ya. Ya tewas lah kalau Kudela di situ ya, ditaruh diduetin sama Rizky Ridho yang lawan pemain-pemain seperti Ciro Alves dan Dimas Derajat. Ya ngap-ngapan lah Rizky Ridho, apalagi usai Firza Andika ini out. Nggak ngomel-ngomel aja udah bagus tuh Rizky Ridho. Intinya buat Persija di laga ini adalah kekalahan, kalah strategi antara Carlos Peña ini kalah dari strateginya Boyan Hodak. Dan tentu saja kesalahan fatal Carlos Peña adalah di saat Firza Andika kartu merah dan malah menarik Rio Matsumura. Ini yang paling membuat kami tuh berpikir inilah kesalahan utama Persija di laga ini. Oke, itu tadi ya sedikit ya hal yang bisa kita bedah, kita gali, kita bahas dalam laga super big match ya. Derby Indonesia antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada hal-hal yang kelewat nih yang kami analisa? Kalau ada yang kelewat, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Dan kita juga akan terus menghadirkan berita-berita untuk Liga 1. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini.
Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.